Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai dan semoga diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita sedang membuktikan cinta kita kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari setiap jengkal perjalanan hidup beliau. Kajian Sirah Nabawiyah ini dipersembahkan oleh Akademi Sirah dan Al-Fatih.tv. Ya Rasulullah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat mulia Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari lahu bihi syah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan uang 1 dinar kepada Urwah Al-Bariqi agar dibelikan untuk Nabi seekor kambing. Perlu diketahui bahwa harga kambing saat itu kisarannya sekitar 1 dinar harganya 1 ekor kambing. Fashtara lahu bihi syatain. Kemudian dia pergi ke pasar dan ternyata karena dia dengan kemampuan berbisnisnya dan seterusnya, maka dia mampu membeli dengan uang 1 dinar itu 2 ekor kambing. Faba'a ihdahuma bidinar. Karena Nabi diperlukan Nabi hanya 1 ekor kambing, maka 1 ekor kambing dijual dan 1 yang dibawa ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 yang dijual itu seharga 1 dinar, sebagaimana harga biasanya. Artinya sekarang dia berangkat dengan 1 dinar, dia pulang dengan 1 dinar berikut seekor kambing. Masya Allah. Maka datanglah dia ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urwah Al-Bariqi datang ke Nabi. Waja'ahu bidinarin wasyah. Dia datang ke Nabi, dia tunjukkan dua-duanya. Ini 1 dinarnya dan ini seekor kambingnya. Ditunjukkan ke Nabi SAW keduanya. Fada'a lahu bil barakah fi bai'ihi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan bagi Urwah Al-Bariqi keberkahan dalam jual belinya. Wa kana labishtarat turaba la rabiha fi. Saking berkahnya Urwah Al-Bariqi, bahwa hitunglah tanah yang dia beli, hanya debu yang dia beli, dia akan untung dengan beli debu itu. Begitu berkahnya. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat amat mahal bagi siapapun di antara kita yang jual beli, transaksi, para pedagang, para pebisnis. Tirulah Urwah Al-Bariqi agar bisnis kita, usaha kita mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya bukan sekadar banyak, tetapi harus barokah. Karena ternyata nanti barokah itu akan bisa mengantarkan pada banyak. Barokah mengantarkan pada kebesaran, bisa menghadirkan keuntungan. Seperti Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu. Salah satu kunci yang harus sangat diperhatikan di dalam hadis ini adalah 1 kata, kejujuran. Jujur. Karena Urwah Al-Bariqi mendapatkan pesan dari Nabi 1 dinar untuk membeli 1 kambing. Dan memang harga kambing saat itu adalah 1 dinar. Begitu Urwah pulang, bisa membawa seekor kambing dan 1 dinar, dia tidak memasukkan 1 dinar ke dalam kantongnya. Tidak serta-merta kemudian dia berkata, yang penting kan Nabi memerlukan 1 ekor kambing. Dan memang harganya 1 dinar di pasar. Ini kecerdasan saya, ini kemampuan saya. Tidak. Mengapa? Yang harus dipahami adalah, ini pentingnya seorang pebisnis belajar fikih muamalah. Harus.
Kalau tidak, seseorang hanya menduga-duga dan kemudian dia bisa berbuat kesalahan fatal, akhirnya memakan barang haram, rizkinya haram, yang dibawa pulang ke rumah haram. Urwah Al-Bariki memahami konsep itu. Salah satu konsep penting dalam muamalah dalam Islam adalah kita dilarang untuk melakukan sebuah transaksi atau untuk memutar harta orang lain tanpa seizin yang punya harta itu. 1 dinar yang diberikan Nabi bukan uangnya Urwah. Bukan uangnya Urwah. Dan tugas Urwah hanya membelikan seekor kambing. Ketika tidak ada kesepakatan apapun dengan Nabi, tugasnya hanya membelikan seekor kambing. Begitu sudah dapat, dia harus pulang, bawa kambing itu. Kalaupun ada keuntungan 1 dinar kembali, sampaikan ke Nabi SAW. Kalau nanti Nabi atau yang punya harta itu ingin memberikan upah, nah itu halal. Kita seringkali hanya menduga bahwa ini kan sudah upah saya dan seterusnya. Maka belajarlah fikih muamalah sebelum berbisnis, supaya barokah. Karena kalau kita makan yang haram, maka di mana berkahnya? Di dalam riwayat Tirmidzi dalam sunannya, bahwa Nabi SAW berdoa, Barakallahu laka fi safqati yaminik. Semoga Allah memberkahi semua transaksimu. Fakana yakhruj ba'da dhalika ila kunnasatil Kufah fayarbah ribah azim. Fakana min aktsari ahli Kufah malan. Maka setelah itu dia pindah ke Kufah dan di sana dia mendapatkan keuntungan besar sekali sampai dia menjadi salah satu penduduk Kufah yang kaya raya, yang banyak hartanya. Bukankah ini sebuah bukti? Barokah penting dikejar. Jujurlah, jujur. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual pembeli itu punya pilihan selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka jujur dan mau saling menjelaskan cacatnya, aibnya, barangnya, harganya, semua dijelaskan yang perlu dijelaskan, maka mereka berdua, penjual pembeli, akan diberkahi dalam transaksi mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama muhiqa barakatu bai'ihima. Tapi kalau mereka berdusta, berbohong dan menyembunyikan, maka akan dihapus keberkahan jual beli mereka. Ini kunci penting, yaitu kejujuran, menjelaskan. Tidak usah takut rugi. Mengapa tiba-tiba hari ini orang mau dibisiki setan bahwa yang besar bisnisnya adalah mereka yang pandai berbohong? Tidak. Lakukan semua transaksi jual beli dengan cara yang halal. Jangan ambil kecuali yang halal. Dan jujurlah kepada pembeli. Dan jelaskan kalau memang harus ada yang dijelaskan. Mudah-mudahan Allah berkahi sehingga menjadi seperti Urwah Al-Bariki, bisnis yang besar karena keberkahan. Ambil keberkahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Untuk informasi yang lebih mendalam seputar Sirah Nabawiyah, silahkan kunjungi www.akademisirah.com.